Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah rabbil alamin, bihi nasta'inu ala umur dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Alhamdulillah, pagi ini kita oleh Allah masih diberi kesempatan untuk beraktivitas seperti biasa di tengah-tengah pandemi yang masih belum tuntas. Kita oleh Allah masih diberi kesehatan yang baik, kita syukuri. Mudah-mudahan kesempatan yang diberikan ini mampu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menambah pahala. Siapa tahu nanti sewaktu-waktu Allah berkehendak memanggil kita ke hadirannya, kita sudah punya bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Hendaklah kamu berbekal persiapan menghadap Allah, dan bekal yang paling bagus adalah bekal takwa Allah, takwa kepada Allah. Para jamaah yang muliakan, kita teruskan kajian yang berkaitan dengan bagaimana kalau berbeda pendapat dengan pemerintah. Bagaimana berbeda pendapat dengan orang yang dipilih oleh rakyat sebagai pemimpin, sebagai presiden, sebagai raja dan sebagainya. Apakah boleh kita melakukan perlawanan dalam arti fisik? Nah, dulu sudah kita buka bab baru, wa yuqatalu ahlul baghi, dan pembangkang, orang-orang yang tidak mau mentaati pemerintah. Dalam Islam bagaimana? Yuqatalu, diperangi, ya, diperangi. Sehingga bisa-bisa terjadi perang sesama muslim karena tidak mentaati aturan pemerintah, sebagaimana terjadi pada masa Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang terjadi perang yang besar, perang Siffin, antara kelompok Sayyidina Ali sebagai khalifah dengan Muawiyah yang membangkang. Dua-duanya sahabat Nabi, ya. Sahabat. Terjadi perang Waqiatul Jamal dan sebagainya. Jadi Islam itu memiliki aturan, yaitu manakala ada pembangkangan, berbeda pendapat, belum boleh diperangi, belum boleh. Biasa, beda pendapat itu biasa dalam Islam, ya, biasa. Tapi kalau sudah sampai pada tingkat mengangkat senjata, itu berbeda, ya. Itu berbeda sudah, karena sudah membahayakan keselamatan umat secara keseluruhan. Ada 3 syarat kalau pemerintah ini berkehendak memerangi rakyat yang membangkang kepada pemerintah. Ada 3 syarat, ya. Ayyakunu fi mana'atin, dalam kelompok tersebut terbilang kuat. Artinya apa? Dia memiliki peluang untuk melawan dengan senjata, memberontak. Jadi sudah menggunakan kekuatan senjata.
Nah, kalau cuma demo-demo itu bukan memberontak namanya, bukan. Kenapa? Karena mereka ada pegang senjata. Jadi tidak boleh diperangi, nggak boleh. Kalau cuma demo silakan aja. Tapi kalau sudah menggunakan senjata perlawanan, seperti di Indonesia itu ada pemberontakan PRRI Permesta, kemudian ada lagi namanya RMS Republik Maluku Selatan, ada DITI Kartosuryo Karmazakar, kemudian ada PKI Alimin Muso tahun 48, tahun 65 itu ada Aidit, DN Aidit dan teman-temannya. Mereka mengangkat senjata, membahayakan. Kalau dibiarkan turun aja jadi korban. Oleh karena itu maka waktu itu Presiden Bung Karno dengan disetujui oleh para menteri, anggota DPR dan sebagainya melakukan tindakan keras dengan memerangi mereka. Karena sudah musuh, urusannya membunuh atau dibunuh. Tapi kalau mahasiswa yang demo, walaupun dengan kata-kata kasar, itu masih belum sampai pada tingkat boleh diperangi. Ya, yang bicaranya mungkin kasar atau apa itu diminta pertanggungjawaban. Kalau merusak, melempari batu dan sebagainya seperti itu. Tapi kalau diperangi tidak boleh. Diperangi dengannya dibunuh tidak boleh. Karena mereka tidak bersenjata. Jadi tahun 98 terjadi kericuan. Tahun 74 Malari juga terjadi kericuan. Dan alhamdulillah barusan itu tahun 21 hampir terjadi 12 apalagi itu ya. Bisa dikendalikan, itu bagus itu, sehingga tidak jatuh korban dan mereka yang berbeda pendapat, karena mereka sama-sama bangsa Indonesia walaupun berbeda pendapat. Tapi kalau ayyakunu fi manatin, mereka sudah menyusun kekuatan, dimulai dengan latihan-latihan berperang ya, memperkuat diri dengan bersenjataan dan sebagainya. Gimana kalau gitu? Nah, ini berbahaya. Itu boleh diperangi, boleh dibunuh, walaupun dia bangsa sendiri, walaupun seagama. Itu. Wa yakhruju an qabdatil imam, dan mereka itu memang berkehendak untuk keluar dari kekuasaan pemerintah, tidak mengakui pemerintahan yang sah dengan mengangkat senjata. Ini sudah lain ya, ini sudah pembangkangan. Yang dalam agama itu diperbolehkan itu ya untuk berunding. Barangkali mereka itu berkelompok di hutan misalnya, nah, seperti kelompok di Papua misalnya, itu mereka di hutan pegang senjata, ada kesempatan mereka menembak, maka pemerintah RI boleh jaza boleh juzu bagi pemerintah kita untuk melakukan penyerangan, penembakan, membunuh mereka. Itu
jadi jelas hukumnya kayak apa. Tapi yang bagus itu menurut petunjuk Al-Quran adalah dikirimkan seseorang agar pembangkang itu mau kembali ke pangkuan pemerintah yang sah, satu bangsa, seagama dan sebagainya, dan berbeda pendapat tentang masalah-masalah kenegaraan, kemudian membangkang misalnya, nah itu dikirimkan utusan untuk berunding, di mana yang tidak setuju, bagaimana kalau begini dan sebagainya. Ya contoh di Aceh, ya di Aceh dulu ada GAM, Gerakan Aceh Merdeka, ya diperangi, tetap dengan diplomasi dikirimkan utusan ke sana untuk berunding. Nah waktu itu berundingnya di Eropa dengan GAM itu, kalau tidak salah mungkin di Swiss ya mungkin ya. Akhirnya alhamdulillah bisa diatasi, perang dihentikan, senjata diserahkan, dan mereka diberi kesempatan untuk mengelola daerah istimewa Aceh itu dengan dasar-dasar Islam, sehingga dikatakan itu istimewa, ya daerah istimewa Aceh. Ya sudah selesai, hak mereka juga dipenuhi. Tapi kalau tidak ada keinginan kehendak untuk memisahkan diri dari pemerintahan, tidak sampai pada tingkat diperangi, tidak sampai. Wa yakuna lahum ta'wilu sa'i'in, wa yakuna lahum ta'wilun sa'i'un, dan mereka memiliki alasan-alasan yang jelas, baik dengan berdasarkan Al-Quran maupun As-Sunnah, di mana mereka berbeda pendapat dengan pemerintah, ya, berbeda pendapat, sampai pada tingkat menyatakan diri tidak mentaati pemerintah. Nah mereka itu walaupun sudah begitu, berbeda dengan peperangan pada zaman kaum muslimin itu memerangi orang-orang Quraisy, kufar Quraisy, maupun di perang-perang yang lain, yaitu wala yuqtalu asiruhum, dan keluarganya tidak diperangi, tidak ada istilah harta rampasan diambil, tidak ada. Wala yughnamu maluhum, dan tidak pula disita harta benda mereka. Tapi kalau pada masa Rasulullah berperang dengan orang-orang Quraisy, perang zaman itu mereka membawa tentara plus dengan perlengkapan, di antaranya membawa perhiasan emas dan sebagainya, harta benda, untuk menimbulkan semangat perang. Kalau menang mereka mendapatkan harta benda rampasan perang, tapi kalau kalah punya mereka yang disita, sehingga semangat untuk mendapatkan tawanan perang, mendapatkan harta rampasan perang dan sebagainya. Tapi kalau pembangkangan di sini, maka wala yughnamu maluhum, dan tidak pula disita harta benda mereka, karena kedudukannya berbeda dengan kedudukan musuh, misalnya dari Quraisy Mekah, ya kufar Quraisy, musyrikin Quraisy dan sebagainya, atau sebagaimana yang mereka hadapi di perbatasan Syria, yaitu pasukan Romawi Timur, atau di Persia, ya. Itu negara, waktu itu negara memiliki kekuatan dua dunia, ya, kekuatan dunia, dua superpower, yaitu Romawi dan Persia.
wala yudzaffaqu ala jarihihim, dan orang-orang yang tertawan, yang ditawan dari kalangan pembangkang itu tidak diambil tindakan untuk membunuh mereka ketika ada yang terluka. Gimana kalau ada yang terluka dalam perang, anggapan perang saudara, yang terluka bagaimana? Tetap dirawat dengan baik, ya, ala jarhihim, tidak kemudian dibiarkan mati, enggak. Yang keluar darah ya dilakukan perawatan secara medis. Kenapa? Hanya berbeda pendapat dalam masalah hukum, ya, dalam masalah hukum. Misalnya begini, ketika sahabat Utsman bin Affan itu tewas terbunuh oleh pemberontak, kemudian tersangkanya sudah ada, tersangkanya dari kalangan umat Islam sendiri, ada sahabat yang terlibat di sana, ada pula sebagian tabi'in. Nah, dari kalangan pendukung Utsman bin Affan, yaitu sahabat Muawiyah, termasuk Sayyidatuna Aisyah juga, ini menuntut kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib agar orang-orang yang terlibat di dalam pemberontakan kepada Utsman bin Affan itu dikisos, dihukum mati. Karena Sayyidina Utsman itu ceritanya, beliau itu walaupun dikepung rumahnya oleh para pemberontak yang bersenjata, beliau tidak bergeming, tetap tidak melarikan diri, tetap membaca Al-Quran. Sehingga konon ketika beliau itu baca Al-Quran begitu, pemberontak masuk ke kamarnya sambil baca Al-Quran begini, beliau ditusuk dari belakang dengan tombak, ditusuk dengan tombak sampai berdarahnya itu mengenai Al-Quran. Ini membuat amarah sebagian sahabat, ya, dan tahu pelakunya adalah si A, si B, si dan sebagainya, dituntut supaya dikisos kepada khalifah penggantinya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tetapi dalam musyawarah ini, kalau misalnya dikisos, ini kan bukan pembunuhan biasa, ya, maka bukan kisos pengetarapannya, kan. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak menghukum mati para pemberontak itu, tidak menghukum mati, menimbulkan ketidakpuasan sehingga kemudian mereka itu menjadi sekian kelompok. Di antaranya adalah kelompok yang paling keras, yaitu Khawarij. Kelompok Khawarij, mereka itu berpedoman kepada firman Allah di dalam surah Al-Maidah 44, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukumnya Allah, ya, itu Sayyidina Ali dianggap melanggar hukum Allah karena tidak mengkisos para pemberontak itu. Itu oleh maka dicap kafir, dan orang kafir itu halal darahnya. Nah, ketika sekarang dikembangkan ke zaman yang modern begini, maka negara manapun, siapapun penguasanya, kalau tidak menggunakan hukum Al-Quran dan As-Sunnah sebagai hukum negara, faulaika humul kafirun, mereka adalah orang-orang kafir yang halal darahnya. Nah, ini kelompok yang dikenal sebagai kelompok keras, kelompok radikal, yang namanya adalah Khawarij. Jadi ceritanya mereka
yang merampok bank itu dulu ketika ditanya untuk apa, untuk perjuangan, kok bisa merampok? Itu kan harta fek, harta rampasan perang. Jadi di luar mereka tuh dicap kafir semua sudah gitu. Maka orang-orang yang berada di dalam pemerintahan yang sah, ya termasuk mulai zamannya Bung Karno, Pak Habibie, Pak Harto, sampai sekarang ini Gus Dur, Pak Jokowi, dianggap itu golongan yang humul kafirun, kafir semua. Kenapa kok kafir? Karena tidak menggunakan hukum Islam sebagai hukum negara. Wah, ini yang sudah repot, ya sudah berat. Maka bagi mereka itu sudah boleh dibunuh. Ini kelompok radikal. Itu lebih daripada pembangkangan kala itu, ya. Kalau pembangkangan itu hanya berbeda masalah hukum, tidak sampai segitu. Jadi ketika berperang ya sudah, kalau nggak membunuh ya dibunuh. Tapi ketika tawanannya tidak boleh disakiti, harta bendanya tidak boleh dirampas dan sebagainya. Sebagai rampasan perang tidak boleh. Saya kira begitu, ya. Jadi sebenarnya masalah-masalah begini ini kalau kita teliti dengan saksama, itu kadang-kadang berangkat dari perbedaan pendapat masalah hukum agama, tapi terlalu keras mengambil sikap, terlalu ekstrim, sehingga sekarang ada kelompok radikal. Ada sekarang di Indonesia itu, ya, karena tidak sependapat kemudian menggunakan kekuatan senjata, pembunuhan dan sebagainya. Nah, kita di sini termasuk kelompok Aswajah Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak menggunakan kekerasan, sebab bagaimanapun mereka itu adalah sebangsa dan setanah air, apalagi seagama, menggunakan cara-cara musyawarah dan sebagainya untuk mencari solusi yang terbaik. Saya kira begitu, mudah-mudahan bermanfaat, Allahumma amin. Dan ini diperpanjang lagi, ya, ya sudah, karena kenapa diperpanjang? Karena ada hasilnya. Sekarang sudah mulai landai, insya Allah Jember sudah turun ke level 3. Nanti kalau sudah level 2, ya, Pak Jarod, ya, kalau di level 2 nih dipasang lagi permadani biar ada kedinginan para jamaah ini. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alhimna 'ilman nafqahu bi awamirika wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bi kayfa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واهدنا صراطا مستقيما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والله أعلم بالصواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.